Assalamualaikum, Sat Sri Akal guys. I hope you all doing well, stay healthy and happy. Jadi hari ini aku lagi di kampung di India. Yang barusan kalian lihat tadi itu border antar wilayah. Karena di video ini aku lagi di desanya neneknya suami aku dari sisi ibu di daerah Himachal Pradesh. Dan kalau kalian lihat ini tuh daerahnya masih banyak banget sapi liar dan juga anjing-anjing berkeliaran. Cuman di sini anjingnya baik-baik. Tuh kalian lihat sapi bebas berkeliaran di mana-mana. Nah, ini modelan rumah-rumah di India, pastinya banyak kuil karena mayoritas masyarakat di sini beragama Hindu. Nah, ini aku dan adik ipar aku sama sepupu-sepupu kita jalan ke rumah nenek dan lokasi rumahnya itu agak naik ke atas bukit, jadi ini kita jalan nanjak. Ini ada bajai, semuanya parkir liar ya. Pemukimannya juga padat, khas perumahan di India. Rumah neneknya suamiku ini lokasinya ada di kaki gunung, jadi memang masih pedesaan India banget. Dan ini tuh cuacanya, hawanya dingin banget guys. Bukan hanya karena lokasinya di kaki gunung, tapi ini juga karena udah masuk musim winter. Jadi kita jalan aja tuh udah berasa banget dinginnya. Makanya aku dan keluarga pakai baju serba tebal guys. Nah, ini kita udah sampai di rumahnya nenek aku. Masih ala-ala joint family India. Dan ini pas nyampe ternyata om dan tante itu udah mulai bikin chai dan gorengan. Gorengan di India ini atau pekoda itu biasanya tuh terbuat dari sayur-sayuran, dan untuk tepung yang dipakai itu tepung besan dari kacang lentil. Makanya untuk warna gorengannya itu udah langsung kuning tanpa harus dikasih kunyit. Nah, ini aku langsung diminta untuk nyobain gorengan kentang dan juga kembang kol. Jujur ini rasanya tuh enak banget, gurih, asin, crispy. Apalagi hawanya tuh lagi dingin banget dan ini gorengannya masih panas-panasnya, jadi makin berasa mantap. Nah, untuk orang India sendiri memang untuk bikin gorengan mereka langsung nyemplungin adonannya itu pakai tangan ya guys, dan mostly ukurannya tuh memang kecil-kecil supaya crispy. Nah, ini aku dan tante sama ibu mertua kita masuk ke dalam selimut karena memang sedingin itu. Jadi ini satu selimut tebal dibagi untuk berlima, kita dempet-dempetan supaya biar berasa anget. Nah, ini gorengan dan chainya udah ready, siap untuk dinikmati. Seperti biasa, kalau kalian bertamu di rumah India itu pasti akan dapet chai hangat atau bahkan yang baru diangkat dari kompor, yang bener-bener dihidangkannya tuh masih panas banget karena memang orang India itu suka menikmati chai itu pas panas-panas. Nah, ini penampakan chainya ditambah hawanya dingin jadi makin berasap. Untuk makan siangnya ini keluarga aku bikin puri dan juga aloo gobi sabji. Sambil nunggu matang aku lihat-lihat sekeliling di balkon. Ini pemandangannya masih asri banget karena masih di kaki gunung dan masih banyak hutan-hutan. Dan ini seperti yang kalian lihat, rumah-rumah di India itu memang padat dan rata-rata itu punya balkon yang nyambung satu sama lain. Nah, di ujung sana itu kalau kita lewat perbatasan lagi itu akan masuk area Punjab lagi. Nama daerahnya tuh Pathankot. Biasanya aku sama suamiku ke sana setiap hari Minggu untuk chilling-chilling. Beres makan, ini aku diajakin sama istrinya pamannya suami aku untuk lihat peternakan sapi. Nggak terlalu banyak sapinya, cuman 2 pasang plus 1 baby sapi. Dan ini aku sambil lihat-lihat monyet yang masih berkeliaran di daerah situ. Karena memang daerahnya tuh masih hutan yang asri gitu guys. Makanya masih banyak monyet-monyet liar. Dan ini dari jauh aku lihat ada monkey family, isinya ada bapak, 2 anak dan ibunya. Sebenarnya aku dan keluargaku kami datang ke rumah nenek itu karena memang mereka mengadakan acara doa bersama. Dan ini kalian jangan kaget kalau kuil yang mereka buat itu ada banyak ornamen-ornamen keislaman seperti angka 86, terus ada tulisan-tulisan Arab dan juga simbol-simbol keislaman lainnya. Karena memang kalau keluarga dari pihak suamiku, mereka sangat multikultural, jadi meskipun beberapa ada yang Hindu, beberapa ada yang Kristen, dan beberapa ada juga yang mendoakan serta menghormati wali-wali dari agama Islam. Makanya alhamdulillah sewaktu menikah dengan suami kita nggak ada halangan suatu apapun dari pihak keluarga karena memang mereka se-open minded dan se-multikultural itu guys. Nah, untuk acara doa bersama ini memang agak beda dengan cara yang ada di Indonesia karena memang setiap daerah dan negara pasti punya keunikannya masing-masing. Nah, ini untuk uang-uang yang dikumpulkan ini nantinya akan disedekahkan ke pihak-pihak yang memang membutuhkan. Untuk acara doanya sendiri ini dimulai dengan pengumpulan uang yang akan disedekahkan nanti. Itu uangnya akan ditaruh di kain berwarna hijau yang nantinya akan
dipegang oleh setiap member keluarga dan kita akan berdoa bersama dengan tujuan untuk mendapatkan kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan. Setelah selesai berdoa, lanjut ngecai lagi karena memang hawanya cocok banget untuk minum chai. Kali ini kita ngecainya sambil minum snacks, namkin. Jadi snacksnya itu crispy, asam, pedes gitu. Ada gurihnya dan hint sedikit manis. Terus lanjut makan langgar. Langgar itu biasanya makanan yang dihidangkan adalah nasi, terus juga kari kacang hijau, terus ada yang namanya tumani. Ini biasanya dibuat dengan rasa asam, manis, pedes. Bahan dasar labu kuning. Nah, ini salah satu keponakan kita yang masih bayi. Kalian jangan salvo kalau ada titik hitam di ujung alisnya, karena memang orang India percaya bahwa titik hitam yang ada di ujung alis bayi itu bisa menangkal mata jahat atau doa-doa jahat dari orang yang berniat jahat, atau bisa dikatakan sebagai penangkal dari evil eye. Nah, ini lanjut setelah kelar acara kita mau keliling-keliling lagi. Seperti yang kalian lihat, rumah-rumah di India itu mayoritas punya tanaman bunga karena memang mereka itu suka berdoa sambil menghiasi rumah mereka dengan bunga-bunga. Nah, ini ada bunga mawar, ada bunga-bunga yang lainnya, tapi mostly kebanyakan itu kalau di daerah tempat neneknya suami aku dan suami aku itu kebanyakan bunga mawar, dan mawarnya itu bener-bener kelopaknya itu besar dan aromanya itu wangi banget guys. Ini kita jalan-jalan keliling-keliling. Di perjalanan aku lihat ada tante-tante yang bawa tumpukan kayu di atas kepala, masih tradisional banget. Dan ini masih ada beberapa bangunan yang memang kelihatannya tuh kayak abandoned, kayak nggak terawat, tapi sebenarnya itu masih berfungsi untuk kegiatan manufaktur, mostly pembuatan furniture. Nah, ini kita lanjut jalan menuju ke salah satu kuil yang ada di dekat rumah neneknya suami aku. Untuk di daerah suami aku, mereka nyebut temple atau kuil itu dengan nama mandir. Untuk lokasinya karena nggak terlalu jauh, jadi kita perginya jalan kaki aja sambil menikmati pemandangan di sore hari. Ini begitu kita sampai, aku salfok banget ngelihat ada toilet yang nggak berfungsi, terus ada taman untuk anak-anak yang ada ayunan perosotannya. Sebenarnya tuh ini salah satu masalah yang ada di India. Jadi mereka itu punya infrastruktur yang menurut aku itu cukup komplit, cuman memang nggak terawat. Jadi kelihatannya tuh kayak abandoned. Padahal kan sayang banget ya kalau dirawat, itu bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. But next lanjut, ini kita udah nyampe kuilnya. Di sini ada beberapa dewa Hindu seperti dewa Siwa, terus dewa Kalimata, dewa Ganesha, dan juga dewa Hanuman. Nah, keluarganya suamiku tahu kalau aku Muslim, jadi mereka nggak ngajak aku untuk masuk ke kuilnya untuk berdoa, tapi aku diizinin untuk record di sekeliling kuil. Nah, ini sepupu-sepupunya suami aku, mereka melakukan doa-doa di dalam kuil. Aku jujur nggak tahu apa yang mereka ucapkan, tapi aku yakin mereka mengharapkan kebaikan untuk mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Untuk kuil tempat mereka berdoa, ini di dalamnya itu ada patung Dewa Siwa dan istrinya. Udah beres berdoa, kita lanjut keliling-keliling lagi, lihat patung-patung dewa yang lainnya sambil menikmati pemandangan. Gitu dulu untuk video kali ini, semoga kalian menikmati videonya, and thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and share. So see you on the next video guys. Bye bye.